Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Michael 10. Di video kali ini kita akan mencoba membuat codingan atau membuat sebuah kode untuk menghapus sebuah data pada list. Oke, gimana caranya? Simak videonya. Di video sebelumnya kita sudah membuat tabel untuk menampilkan sebuah data seperti ini. Ya, kita sudah membuatnya. Kita tempatkan program ini untuk menampilkan tabelnya itu di dalam fungsi atau subprogram, misalkan def tabel. Oke, tanpa parameter. Setelah itu kita buat def hapus untuk menghapusnya. Def hapus data itu ya, tanpa parameter. Di sini caranya untuk menghapus sebuah kolom ini akan dihapus kolomnya. Kolom yang ini tuh akan dihapus otomatis, panjang A nya itu cuman ada dua kolom. Gimana caranya? Ya, simak baik-baik caranya. Oke, yang harus kalian lakukan itu membuat perintah print data yang akan dihapus. X sama dengan input nama Y sama dengan input nama input alamat. Setelah alamat input kelas. Setelah itu kita casting jadi X besar upper, jadi di dalam listnya nanti itu bisa di huruf kapital kan semua agar mudah terdeteksi. Y titik uppercase ini biar tulisannya itu di casting jadi huruf besar, huruf kapital semua. Y sama dengan Z titik upper. Oke, setelah di casting, nah ketika datanya itu sudah diinputkan oleh user. Oke, setelah itu kita seleksi for X besar, for I in range len A, panjang A kita taruh di sini aja, nanti lennya itu akan berubah soalnya. Ini kita untuk menampung len A nya di sini itu cukup E. Oke. For E in range E, len A nya itu jika if X besar itu ada pada A indeks ke I, kita dalam kurung oke, and Y in A indeks ke I and Z itu ada bentar, ini kok ADN
N Z in A ke I. Maka jadi gini ya logikanya itu, jika X nya itu atau nama yang diinputkan itu dan alamat serta kelasnya itu ada pada setiap kolomnya ini. Contohnya ketika I itu, ketika I nya 0 berarti kan 0 ini. Nah, jadi yang diseleksi itu di sini semua 0. Jadi apakah alamatnya itu ada di sini, apakah namanya itu ada di sini, apakah kelasnya ada. Kalau itu salah satunya aja tidak memenuhi atau tidak ada, maka itu tidak akan bisa menghapus kolom tersebut. Jadi gitu ya intinya. Jadi jika ada, di sini kan jika ada itu mau digimanain? Jika ada, aku mau delete A indeks ke I itu. Delete A indeks ke I. Oke. Otomatis kan kalau sudah dihapus indeksnya atau kolomnya itu, yang ini itu misalkan sudah dihapus, otomatis kan line-nya sekarang berubah, yang tadinya 3 sekarang berubah jadi 2. Otomatis ini berkurang 1. Setelah itu jika ini benar-benar ada yang dihapus atau ada suatu data yang dihapus, permasalahannya itu gini. Kalau misalkan ini yang dihapus, oke, ini sudah dihapus, misalkan gini, jebret. Permasalahannya itu di sini 3, ini 1, nggak logis. Mana ada gitu loh, kok bisa kayak gitu ya. Solusinya gimana bro? Jadi gini bro, solusinya ya kita casting aja atau ubah aja. Setiap kolomnya itu setelah dihapus kita ubah dari 0, dari kolom pertama sampai kolom terakhir itu kita ubah aja di sub kolom di multilistnya itu untuk kolom 0-nya gitu. Di indeks ke 0-nya itu kita ubah semua, di sini kita ubah biar teratur lagi gitu. Caranya gimana? Caranya gini. Setelah itu ada pada penghapusan, maka for Y in range E nya akan berubah. E nya itu berubah ketika ada pendeletan atau penghapusan. Setelah itu apa yang akan diubah? Kita ubah A indeks ke K itu pada multiple listnya tuh mau indeks ke berapa? Oh, mau kalau bagian kolom nomor, berarti nomor itu indeks ke 0. Indeks ke 0 itu akan diubah apa? Nilainya Y. Ini kok K, ini itu Y, nah ini Y mau diubah jadi Y nya ini kan nampung 0 sampai E nya sudah misalkan line nya awalnya itu 3, line awalnya itu 3, panjangnya itu 3. Setelah ada penghapusan, data ini dihapus, jadi kan jadi 2. Otomatis E nya ini 2, 0 sampai 1. Nah, berarti kan berisi I nya itu berisi 0 sama 1. Oke. Jadi ketika kita ingin merubahnya jadi 1 2 3 1 2 gitu, umpamanya ini dihapus. Nah, kalau seperti ini kan jadinya 1 3. Nah, mau diubah 3 ini berubah jadi 2 gitu, 1 2 gitu. Kita ubah berarti di sini itu Y plus 1 karena Y nya tuh dimulai dari 0. Nah, maunya tuh dimulai dari 1 pengurutannya, 1 2 3 dan seterusnya sesuai panjang line-nya. Oke, setelah itu, setelah semuanya berhasil, berarti kita print data sukses atau berhasil,
berhasil dihapus. Oke. Break. Else, maksudnya break itu ketika ada data yang memenuhi ini udah nih stop. Ketika ini gak memenuhi di sini berarti masuk ke else. Maka jika tidak ada yang sama maka apa? Print data tidak ditemukan bos. Data tidak ditemukan bos. Terus apa solusinya bos? Oh gini aja, kita kasih perulangan aja di sini. Perulangan misalkan tuh kita buat stop tuh hasil false while not stop, atau ketika nilainya itu tidak stop atau tidak salah maka akan menjalankan statement yang ini. Oke, ini akan dijalankan. Oke, ketika ini benar, kondisi ini benar, berarti otomatis di sini ada pengubahan stopnya, berarti berubah menjadi true agar berhenti. Setelah itu sini berarti pilih ulang input Y jika ingin cari lagi. Oke, if ulang sama dengan Y maka stop sama dengan false. Else stop sama dengan stop sama dengan true, sama dengannya cukup 1. Oke, kita coba buat misalkan itu di main programnya print misalkan mengolah data. Print itu opsi 1 menampilkan data. Tampilkan data aja. Tampilkan data. Untuk yang kedua itu hapus data. Nah ini. Dan kedua tuh print keluar. Oke. Setelah itu kita buat pilih sama dengan integer input. Pilih opsi if pilih sama dengan 1 maka panggil apa nama fungsinya apa tadi, tabel. Oke. Else elif pilih sama dengan 2
hapus elif pilih sama dengan 3, maka ini kasih perulangan, misalkan start dengan true, while start nggak jelas cuy, while start, ketika benar, ketika true, di sini pengen keluar, berarti startnya diubah jadi false agar keluar dari loopingannya. Else print opsi tidak ada bos, Oke, kita coba. 1, tampilkan data. Oke, hapus data ketika namanya itu aku mi BKL. Ini kan huruf kecil, nanti itu sudah di casting gitu di programnya, itu otomatis di huruf kapitalkan semua atau di uppercase. BKL meskipun gini tuh akan terdeteksi. Nah, data berhasil dihapus. Coba tampilkan data. Nah, sekarang jadi gini, 1, 2, jadi lu SB. Oke, gimana kalau kita hapus salah nama gitu? Misalkan jika alamatnya itu ada, SBY itu ada, Alprode juga ada. Nah, data tidak ditemukan. Input ya jika ingin cari lagi. Enggak, males, stay aja. Oke, ketika ditampilkan ya tetap aja nggak ada yang dihapus. Pertanyaannya, ketika ini dihapus semua, itu kan akan menampilkan apa? Kita coba, kita hapus semua di sini aja. Di sini hapus semua, jadi himpunan kosong. Oke, akan nampilkan apa ini? Tampilkan data. Nah, cuma nampilkan ini aja. Solusinya gimana bro? Solusinya gini bro, kita itu gini aja. Jika line-nya ini kan kosong, ketika IA nya ini kosong, berarti line A itu kosong ya. Kita itu masukkan di sini itu pada tabelnya, kasih argumen sesuai dengan panjangnya gitu. Jika line A ini masuk ke parameternya itu misalkan panjang. Nah, di sini kita buat kondisi if panjang tidak sama dengan 0 atau tidak 0, maka akan mengeksekusi ini. Nah, kita coba. Harusnya kalau ini kan 0, kalau dipanggil 1, nah itu nggak ada yang muncul, tidak ada respon. Sekarang gimana kalau pengen muncul tapi ada tulisan, cukup tulisan aja, data tidak ada gitu. Ini pertama kita buat di sini tuh else. Selain itu kita ini aja, ini kita copy, setelah di copy ini di copy juga, ini copy taruh di atasnya. Oke, kasih tulisan print plus data tidak ada data, tidak ada data
data bos. Titik berapa kira-kira center 56. Coba aja 56 apakah kurang, plus ini ditaruh di bawahnya juga, apakah kurang 1. Menarik, gak muncul. Else, oh ini gini. Nah, indentasinya bro. Nah, sekarang ini tidak ada data bos, kurang ke kananan ternyata bos. Kurang 56 ini kurang, coba kita ubah ke 60. Oke, kita coba 66. Apakah bisa? Apakah sesuai? Oke, sudah sesuai. Sudah lurus. Ya, gini sudah kita ubah atau kita edit lagi codingnya untuk mengatasi masalah jika itu 0 atau penghapusannya itu sudah kosong habis. Kita sudah masukkan suatu kondisi panjang, jadi sesuai dengan panjangnya. Kalau panjangnya panjangnya itu tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan sebuah data. Kalau itu sama dengan 0, otomatis ya belum ada data. Itu aja ya. Jadi ini merupakan main programnya atau program inti, dan ini dev hapus maupun dev tabel itu merupakan subprogramnya, dan ini adalah variabel global. Oke, ketika diinputkan 3, maka program intinya akan selesai karena startnya berubah menjadi false. Ini salah satu contoh program untuk menghapus sebuah data pada list 2 dimensi. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin di next video aku akan membahas tentang cara membuat atau menambahkan suatu data pada list, dan juga akan membuat video tentang cara ngedit data pada list. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Jangan lupa ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Bye.